Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Why Can Gold Stocks Deliver Life-Changing Gains? Seperti Anda bisa melihat di slide pertama, hari ini saya ingin membahas saham tambang emas dan kenapa mereka bisa menghasilkan ratusan persen gitu untuk investornya. Nah, saya ingin menjelaskan dengan ilustrasi yang sangat mudah dimengerti, di mana kita melihat kalau misalnya harga emas itu naik dari 1.300 hingga 1.400 dolar per troy ounce, artinya kalau Anda misalnya memiliki emas secara fisik, Anda akan mendapatkan keuntungan sebesar 8%. Nah, sekarang kita ambil contohnya, kalau misalnya itu perusahaan tambang emas itu seperti apa perhitungannya. Nah, kalau misalnya katakanlah biaya itu secara keseluruhan itu merupakan 1.250 dolar per troy ounce dan harga emas pada saat ini 1.300 dolar per troy ounce, artinya per ounce emas perusahaan tambang emas ini memperoleh keuntungan sebesar 50 dolar per troy ounce. Ini cukup sederhana untuk dimengerti saya rasa ya. Nah, sekarang kita melihat lebih jauh. Kalau misalnya contoh tadi, harga emas itu naik ke 1.400 dolar per troy ounce atau dengan kata lain naik hanya 8%, untuk perusahaan tambang emas ini luar biasa kenaikannya karena tadinya dia hanya dapat 50 dolar per troy ounce. Tetapi karena harganya naik ke 1.400 dolar per troy ounce, di pangkas biayanya sebesar 1.250, artinya sekarang perusahaan yang sama memperoleh keuntungan sebesar 150 dolar per troy ounce. Artinya itu kenaikan sebesar 200% hanya dengan kenaikan harga emas 8% saja. Jadi jangan kaget kalau misalnya oleh karena itu harga saham tambang emas itu bisa melonjak 40%, 50%, bahkan jauh lebih daripada itu. Hanya dengan kenaikan harga emas 8%. Karena kalau kita melihat profit margin, itu naik secara signifikan. Nah, kalau kita melihat juga siklusnya di harga saham tambang emas itu luar biasa. Dan memang beda dengan saham-saham yang lain. Kalau kita melihat misalnya penurunan maupun kenaikannya itu seringkali sebesar puluhan bahkan ratusan persennya. Nah, saya ingin fokus ke penurunan terakhir ini yang sebesar 82,3% yang berlangsung dari sekitar tahun 2011 hingga akhir 2015. Nah, ini penurunan merupakan penurunan terbesar keduanya sejak tahun 1975. Nah, kalau kita melihat sebelumnya juga di sini pada tahun sekitar 2000, ini juga pasar saham tambang emas itu menurun sebesar 82% lebih ya. Tapi setelah itu kita melihat harga saham tambang emas itu naik sebesar 600%. Itu pun catatannya rata-rata. Jadi ada juga saham tambang emas itu naik 1.000%, 2.000%, bahkan 5.000%. So, saya kira sekarang juga kenaikan yang dialami oleh saham tambang emas itu secara rata-rata akan setidaknya 500 hingga 600%. Itu juga sekali lagi rata-rata. So, memang akan ada saham tambang emas yang mungkin naik juga jauh lebih banyak daripada itu ya. Nah, kalau kita melihat juga di mana kita berada pada saat ini, di kenaikan harga saham tambang emas, kita baru mulai saja beberapa pekan akhir-akhir ini ya. Dan kalau kita membandingkan misalnya dengan kenaikan harga saham tambang emas di bull market sebelumnya, kita melihat seringkali sekali lagi kita melihat bahwa mereka naik 500 hingga 600% ya. So, kalau misalnya Anda sekarang khawatir dengan penurunan yang Anda melihat beberapa pekan terakhir ini di harga saham tambang emas, wah saya rasa itu tidak perlu diberlebihkan karena kita baru saja mulai. Tentunya akan ada koreksi kalau kita naik misalnya begitu banyak, tetapi nanti kita kemungkinan besar akan melanjutkan kenaikannya ya. Nah, saya punya chart yang menarik juga untuk menunjukkan bahwa sebetulnya
saham tambang emas itu masih murah sekali. Kalau kita misalnya melihat chart di bawah ini yang membandingkan harga saham dari tambang emas besar terhadap berapa cash yang mereka hasilkan, kita bisa melihat bahwa level atau rasio sekarang itu paling rendah atau paling murah dalam beberapa dasawarsa terakhir ini ya. Saya rasa oleh karena itu juga bahwa kita sekarang masih di zona yang cukup murah kalau kita misalnya membandingkan harga saham tambang emas terhadap cashnya yang mereka hasilkan, dan tentunya nanti ke depannya akan naik dan suatu saat itu akan masuk ke zona yang cukup mahal ya. Tapi untuk saat ini kita masih jauh sekali dari zona yang mahal ya. So masih sangat-sangat layak untuk dibelikan saham tambang emas ya. Nah, lalu kalau kita melihat chart ini juga sangat menarik. Kita melihat chart di atas ini membandingkan saham tambang emas terhadap harga emas. Dan kalau kita melihat rasio pada saat ini berada juga sangat di bawah atau masih sangat-sangat murah saham tambang emas terhadap harga emas, di mana rasionya paling murah sejak awal tahun 1980-an. Oleh karena itu, saya merasa bahwa harga saham tambang emas ke depannya akan naik 5 kali lebih banyak atau 5 kali lebih besar ketimbang harga emas itu sendiri. Nah, sebagai contohnya misalnya, katakanlah harga emas itu naik 10%, bisa saja bahwa saham tambang emas itu sendiri naik 50% atau bahkan lebihnya. So again, ini salah satu alasan yang cukup valid menurut saya untuk mengatakan bahwa harga saham tambang emas masih sangat murah, karena kalau kita membandingkan terhadap harga emas itu sendiri, rasionya masih sangat-sangat rendah ya. Nah, lalu kalau kita misalnya melihat indeks yang terdiri dari saham tambang emas yang besar yang diwakili oleh GDX. Nah, GDX ini ada semacam ETF atau Exchange Traded Fund, katakanlah reksadana yang terdiri dari saham tambang emas besar. Nah, ini benar-benar cerminannya bagus sekali kalau kita misalnya mau melihat saham tambang emas kira-kira akan kemana ke depannya. Nah, kita melihat sekarang harga saham tambang emas di indeks GDX ini berada sangat dekat dengan strong support ya, atau level dukungan yang sangat kuat pada saat ini. Lagi pula kalau kita melihat juga channel line ini yang merupakan support dan ini resistance, kita melihat sekali lagi juga harga saham tambang emas berada sangat dekat dengan channel line ini. Lebih lagi dikonfirmasi juga oleh MA200 atau harga rata-rata selama 200 hari terakhir ini juga sangat dekat dengan harga saham tambang emas pada saat ini. Oleh karena itu, saya berani menyimpulkan bahwa meskipun mungkin masih ada downside sedikit ke bawahnya, tetapi overall saya rasa bahwa kita melihat koreksinya ke depannya tidak akan terlalu besar lagi, dan selanjutnya kita akan kembali melanjutkan bull trend yang mulai awal tahun ini ya. Nah, lalu kalau kita melihat misalnya indeks ini juga dari segi Fibonacci retracement, ini juga kita bisa melihat bahwa Fibonacci retracement 50% merupakan support yang cukup kuat untuk saat ini untuk indeks GDX ya. So, walaupun dia masih bisa uji coba sekali lagi level ini, tapi selanjutnya saya pikir seharusnya kita menyelesaikan koreksi ini dalam jangka pendek dan selanjutnya naik lagi dan mencetak record high yang baru ya. Nah, lalu kalau kita melihat juga Elliott Wave Structure-nya, ini juga sangat menarik. Kita melihat bahwa sejak awal tahun ini sampai boleh dikatakan bulan Agustus, kita menyelesaikan wave satu besarnya secara Elliott Wave. Lalu kita tahu bersama kalau misalnya wave 1 selesai, kita akan melanjutkannya dengan wave 2 yang terdiri dari wave A, B, dan C. Dan ini jelas terlihat bahwa kita melihat wave A telah selesai, wave B juga telah selesai yang terdiri dari A, B, C lagi. Dan lalu kita menyelesaikan wave C. Nah, sekarang ada beberapa analis yang mengatakan mungkin saja wave C ini belum selesai dan kita masih akan sedikit ke bawah lagi. Tetapi ada kemungkinan juga bahwa wave C ini sudah selesai. Dan dengan demikian,
wave 2 besarnya juga telah selesai. Oleh karena itu, ada harapan yang cukup besar bahwa kita sekarang telah mulai atau baru saja mulai wave 3 besar ke atasnya, yang tentunya kita tahu bersama wave 3 seringkali wave yang paling besar, paling panjang, dan paling dahsyat ya. So, kita punya harapan yang cukup besar dan cukup optimis bahwa ke depannya GDX Index ini akan mencapai record high yang baru, entah itu pada akhir tahun ini atau awal tahun depannya. Nah, lalu saya ingin juga membahas beberapa saham tambang emas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Memang saya jarang membicarakan Bursa Efek Indonesia, tapi saya merasa karena emas ke depannya juga saya masih sangat optimis. Saya pikir untuk saham tambang emas juga sebagai diversifikasi boleh saja kita menggarapnya. Nah, yang pertama adalah kodenya PSAB atau panjangnya adalah J Resources Asia Pacific Tbk. Nah, kalau kita melihat ini sebetulnya masih small cap ya, karena market kapitalisasi masih di bawah 10 triliun. Yang saya sangat suka dari saham ini adalah bahwa cash flow-nya sangat bagus. Kalau kita memandang di sini, lebih dari 800 miliar rupiah selama 9 bulan pertama tahun ini, dan kita melihat juga operating profit margin di sini sangat besar, yaitu di atas 35%. Nah, PSAB ini adalah perusahaan tambang emas yang memiliki tidak hanya emas tetapi juga perak. Jadi ini boleh dikatakan murni precious metals yang diproduksi oleh perusahaan ini ya. Nah, perusahaan berikutnya juga sangat menarik adalah MDKA atau Merdeka Copper and Gold. Mereka sebetulnya masih punya afiliasi dengan Adaro. Juga perusahaan ini merupakan market cap yang sangat small, masih di bawah 10 triliun. Ini sebetulnya kalau kita melihat dari segi angka, belum mencerminkan apa-apa. Kenapa? Karena perusahaan ini baru akan mulai berproduksi kuartal ini. Penting juga untuk dicatat bahwa Merdeka Copper and Gold ini cadangannya yaitu emas, perak, dan dia juga punya tembaga hampir menyamai cadangan tersisa yang dimiliki oleh Freeport. Saya rasa tidak begitu banyak orang tahu itu, tapi memang sangat penting untuk dicatat bahwa sebetulnya cadangannya yang dimiliki sama perusahaan ini sebetulnya cukup besar kalau kita melihat secara kuantitas dan juga kualitas ya. Nah, lalu mungkin ada perusahaan yang Anda sedikit kaget, kok kenapa United Tractors itu masuk dalam nominasi sebagai saham yang menarik dari segi precious metals gitu. Kalau kita melihat tentunya perusahaan ini adalah suatu big cap atau blue chip boleh dikatakan ya. Oleh karena itu juga blue chip memang relatif lebih aman, namun kita juga harus memperhatikan cenderung mengikuti pergerakan IHSG. Jadi kalau misalnya indeks harga saham gabungan memang mengalami koreksi yang cukup besar, biasanya juga saham seperti ini yang merupakan blue chip juga akan terkoreksi cukup dalam ya. So, pesan saya adalah buy on weakness untuk saham ini ya. Kalau kita melihat tentunya cash flow itu sangat bagus kalau United Tractors, dan juga penting untuk diperhatikan dividend yield juga cukup lumayan di atas 3,5% ya. Nah, kenapa saya sebut saham ini dalam presentasi ini? Karena sebetulnya United Tractors memiliki 8 blok tambang emas dan mengharapkan akhir tahun 2017 atau akhir tahun depannya atau awal tahun 2018 bisa melakukan produksi. Jadi pada saat ini memang mereka belum melakukan produksi sama sekali di emas, tetapi mereka punya 8 blok tambang emas dan mereka telah mengeksplorasi satu dan akan produksi akhir tahun depannya. Kalau Anda juga masuk ke saham ini sebetulnya itu cukup aman karena mereka cukup diversifikasi, mereka jual alat berat, mereka juga kontraktor batu bara, dan mereka juga masuk ke bidang konstruksi ya. So, kalau misalnya Anda tidak mau ambil risiko terlalu besar di saham-saham, saham ini sangat-sangat cocok untuk Anda ya. Dan terakhirnya ada satu lagi tentunya anak tambang tidak boleh lupa disebut dalam presentasi ini. Namun sebetulnya kita perlu mengingat juga bahwa dia core bisnisnya bukan sebetulnya emas dan perak, tetapi core bisnisnya adalah nikel. Itu satu ya. Kedua, kita melihat cash flow-nya memang cukup bagus, boleh dikatakan di atas 700 miliar rupiah selama 9 bulan
pertama tahun ini. Namun yang saya kurang suka adalah operating profit-nya atau laba usahanya itu negatif. Jadi boleh dikatakan bahwa perusahaan ini sebetulnya agak kurang efisien. Jadi pilihan pertama saya tetap adalah PSAB dan MDKA. Kalau Anda mau cari aman saja, UNTR juga cukup bagus. Anak tambang memang juga akan naik kalau harga emas cukup banyak naik. Namun ini sebetulnya pilihan terakhir menurut saya. Dan terakhirnya, kalau misalnya Anda dapat sesuatu dari video ini, please like the video and share with your friends, family, and colleagues. Jadi untuk merangkum kembali, sehubungan dengan video yang saya buat minggu yang lalu di mana kita membahas harga emas yang kemungkinan besar masih akan cukup jauh ke depannya dengan targetnya sekitar 1.500 hingga 1.550 dolar per troy ounce, saya merasa juga bahwa sekarang saat yang tepat untuk juga masuk ke saham tambang emas. Nah, tadi kita melihat bersama juga indeks GDX yang sudah sangat dekat dengan supportnya dan kemungkinan besar juga udah masuk di awal wave ketiga. Oleh karena itu juga berhubungan dengan itu boleh dikatakan bahwa saham tambang emas seperti misalnya PSAB, MDKA, UNTR dan ANTM itu cukup bagus untuk dibidik pada saat ini ya. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentar berikutnya.